Shalom dan selamat pagi. Baik, kita akan membahas tentang model bimbingan kelompok dalam teknik self-regulation. Yang termasuk model bimbingan kelompok ini, yang pertama adalah rasional. Nah, rasional ini merupakan sebuah bentuk pola pikir yang dimiliki oleh seseorang dan cenderung mengambil tindakan atau sikap berdasarkan pada logika yang logis. Kemudian yang kedua, ada visi dan misi bimbingan kelompok. Yang pertama adalah visi, di mana visi ini berfokus pada pemahaman atau pengembangan pemikiran siswa. Kemudian yang kedua adalah misi. Nah, misi layanan bimbingan kelompok adalah memfasilitasi anggota kelompok sebagai tempat untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh siswa. Bagian yang ketiga adalah tujuan bimbingan kelompok, di mana tujuannya ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya adalah sebagai pengaturan atau pemantauan diri dalam belajarnya melalui kegiatan kelompok. Kemudian tujuan khususnya yaitu ada berbagai tahap yang kita lakukan. Yang pertama adalah kegigihan, di mana siswa bekerja untuk waktu yang lebih lama. Kemudian yang kedua ada pilihan tugas. Nah, di mana siswa ini bebas memilih tugas yang akan mereka kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah usaha. Usaha yang tinggi terutama pada tugas yang sulit mengidentifikasi motivasi. Bagian yang keempat adalah isi bimbingan kelompok. Nah, teknik ini kita menggunakan dengan mengontrol atau memantau diri anggota kelompok kita, dan kita bisa mengangkat topik-topik berkaitan dengan tema yang akan kita tampilkan atau yang akan kita buat. Kemudian ada pendukung sistem bimbingan kelompok. Yang pertama adalah pengembangan program. Kemudian yang kedua ada penata kebijakan, prosedur, dan pertunjukan teknik. Nah, yang keenam adalah prosedur pelaksanaan bimbingan kelompok. Yang pertama adalah tahap pembentukan, di mana tahap pembentukan ini merupakan tahap pengenalan. Kemudian yang kedua ada tahap peralihan atau jembatan antara tahap pembentukan dan tahap kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah tahap kegiatan, di mana tahap ini merupakan tahap inti dari kegiatan kelompok. Nah, kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu evaluasi dan tindakan lanjut. Nah, evaluasi ini merupakan keseluruhan dari proses hasil kegiatan yang kita layankan kepada bimbingan kelompok ini. Kita mengevaluasi apakah sudah efektif atau bimbingan ini sudah berhasil apa belum. Inti dari tindakan lanjut yaitu terjadi perubahan jangka panjang dari semua anggota kelompok dalam kehidupannya sehari-hari, dan perubahan perilaku yang tampak pada anggota kelompok setelah menerapkan dari hasil bimbingan kelompok. Pada bagian kedua, yaitu media yang digunakan pada saat melakukan bimbingan konseling dan komprehensif.
Yang kami ambil di sini yaitu media elektronik, di mana kami memanfaatkan LCD dan laptop untuk menampilkan video pembelajaran pada saat kami melakukan bimbingan konseling. Pada bagian kedua yaitu media yang digunakan pada saat melakukan bimbingan konseling dan komprehensif. Yang kami ambil di sini yaitu media elektronik, di mana kami memanfaatkan LCD dan laptop untuk menampilkan video pembelajaran pada saat kami melakukan bimbingan konseling. Kita lanjut ke tahap dan langkah-langkah dalam bimbingan kelompok. Ada beberapa langkah. Yang pertama itu langkah awal, di mana langkah awal diselenggarakan dalam rangka pembentukan kelompok sampai dengan pengumpulan para peserta dengan mengumpul para peserta yang siap melaksanakan kegiatan kelompok. Nah, di sini di mana kita sebagai konselor atau guru yang akan melaksanakan bimbingan kelompok, kita akan menentukan dan mengumpulkan peserta didik yang akan siap melaksanakan kegiatan tersebut. Setelah itu, kita masuk ke kegiatan yang kedua atau langkah yang kedua, yaitu perencanaan kegiatan. Nah, dalam perencanaan kegiatan ini kita dapat merencanakan beberapa hal. Yang pertama yaitu materi layanan. Apa yang menjadi materi yang akan kita berikan kepada konseli pada saat melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian tujuan. Nah, dalam melaksanakan kegiatan ini, apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai, baik itu sebagai konselor dan bahkan kepada konseli. Yang ketiga itu sasaran kegiatan. Yang keempat, bahan dan sumber untuk bimbingan. Bahan, apa yang menjadi bahan dan apa yang menjadi sumber, dari mana sumbernya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu perencanaan penilaian. Bagaimana cara kita menilai, bahkan pada saat melaksanakan kegiatan tersebut, kita dapat menentukan beberapa cara untuk proses penilaian tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu waktu dan tempat. Nah, ketika kita sudah merencanakan beberapa hal sekaitan dengan perencanaan kegiatan, kita akan menentukan waktu dan tempat di mana akan kita laksanakan dan kapan waktunya kita melaksanakan bimbingan tersebut sebelum kita masuk ke langkah selanjutnya. Baik, yang keempat yaitu evaluasi kegiatan. Penilaian kegiatan bimbingan kelompok difokuskan pada perkembangan pribadi siswa dan hal-hal yang dirasakan mereka. Penilaian terhadap bimbingan kelompok berorientasi pada perkembangan, yaitu mengenali kemajuan atau perkembangan positif yang terjadi pada diri peserta. Penilaian terhadap bimbingan kelompok lebih bersifat penilaian dalam proses yang dapat dilakukan melalui yang pertama, mengamati partisipasi dan aktivitas peserta selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, mengungkapkan pemahaman peserta atas materi yang dibahas. Dan yang ketiga, mengungkapkan kegunaan bimbingan kelompok bagi mereka dan perolehan mereka sebagai hasil dari keikutsertaan mereka. Yang keempat, mengungkapkan minat dan sikap mereka tentang kemungkinan kegiatan lanjutan. Dan yang kelima yaitu mengungkapkan kelancaran proses dan suasana penyelenggaraan bimbingan kelompok. Kita masuk pada bagian yang kelima yaitu analisis dan tindak lanjut. Di hasil penelitian kegiatan bimbingan kelompok perlu dianalisis untuk mengetahui lebih lanjut seluk-beluk kemajuan para peserta dan seluk-beluk penyelenggaraan bimbingan kelompok ke depannya.